Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal 23 tahun, menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tidak terlibat pembunuhan. Ia mengungkapkan telah dipaksa untuk mengaku terlibat pembunuhan tersebut. Saka divonis 8 tahun penjara atas kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama kekasihnya Eki. Dari vonis tersebut, Saka menghabiskan waktu 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Saat diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tidak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia diminta membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 pelaku dalam daftar pencarian orang atau DPO pada kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut dirinya tidak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Media sosial X saat ini tengah diramaikan kisah seorang wanita di Surabaya, Jawa Timur yang mendapat teror selama 10 tahun dari seorang pria yang terobsesi dengannya. Korban bernama Nimas yang ditemui di Mapolda Jatim pada Jumat 17 Mei 2024 malam mengisahkan gangguan dari pelaku bernama Adi tersebut bermula saat duduk di bangku SMP. Kala itu Nimas merasa iba dengan Adi lantaran pelaku jarang ke kantin. Nimas pun berinisiatif memberinya uang Rp5.000 agar Adi bisa membeli makan. Nahas, kebaikan Nimas justru disalahartikan oleh Adi yang mengira korban menyukainya. Kemudian saat Nimas duduk di bangku kelas 11 SMA pada 2014, teror dari Adi kian menjadi. Pelaku mendatangi sekolahnya dan menemuinya seusai latihan paskibra. Puncaknya saat Nimas menyampaikan terima kasih pada Adi yang mengirimkan bela sungkawa saat sang ayah meninggal pada 2015. Nimas mengatakan Adi merasa jika dirinya membuka hati untuk pelaku. Sejak saat itulah teror terhadap Nimas tidak pernah berhenti, bahkan hingga ia menuliskan kisahnya di media sosial X. Adapun kasus ini telah mendapat perhatian dari kepolisian setempat. Dan Nimas pun sudah membuat laporan di Mapolda Jatim. Terima kasih. Jadi saya ini mengalami pelecehan plus peneroran selama kurang lebih 10 tahun. Bisa lebih dari 10 tahun bahkan. Karena itu teman saya sendiri, berawal dari teman saya sendiri di SMP. Terus yang saya awalnya niat baik, karena saya kan karakternya ekstrovert dan dia tuh sangat introvert sekali gitu. Ternyata kebaikan saya itu disalahartikan sama dia, dikiranya saya suka sama dia gitu. Saya sudah pernah menolak dia memang coba untuk confess ke saya tahun 2000 sekitar 14-15 gitu. Tapi saya sudah tolak dengan cara baik-baik, dengan cara kasar juga sudah tidak bisa, dan itu tetap berlanjut sampai sekarang. Dan itu penolakannya itu nggak sekali dua kali pokoknya, dengan saya sendiri sudah, dengan saya bawa kerabat dekat keluarga maksudnya sudah, dengan mantan-mantan kekasih saya sudah. Jadi susah sekali untuk dikasih tahu kalau saya tidak suka seperti itu. Mbak, selama 10 tahun itu Mbak, pelecehannya seperti apa? bentuk terornya seperti apa? Bentuk terornya itu saya sampai detik ini dari 2016 sampai 2024 sudah dibikinkan akun 440 akun di Twitter itu. Kemudian belum lagi di Instagram, saya harus kehilangan banyak sekali Instagram saya, dan Instagram saya aja baru 2022 kalau nggak salah itu. Terus nggak hanya pembuatan akun, isi akunnya juga itu hal yang pelecehan seksual verbal maupun juga ada fotonya juga yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Selama itu pengancaman ada laporan nggak? Pengancaman juga ada. Pengancamannya itu berbentuk ketika saya mendekat, ada yang dekat dengan, maksudnya ada cowok yang dekat sama saya, itu dibilang semua cowok-cowok tersebut akan dibunuh oleh dia itu gitu.
Dan itu yang paling parah sih menurut saya. Mbak, ini kan sudah 10 tahun, Mbak. Selama rentang 10 tahun. Selain Mbak sendiri yang mendapat intimidasi itu, apakah ada pihak keluarga yang lain juga mendapatkan intimidasi yang sama? Khusus saya aja sih kalau itu intimidasi, karena dia memang obses sama saya. Dan dia juga mengakui kalau dia suka, cinta, obses sama saya. Kadang dia tuh bisa dibilang kadang jujur, kadang denial gitu. Jadi susah. Posesif gitu ya, Mbak? Posesif ya? Bisa jadi seperti itu. Jadi posesifnya dia tuh mengarah ke intimidasi kalau siapapun cowok yang dekat sama saya itu akan dibunuh, bilangnya seperti itu. Selama rentang 10 tahun itu sudah pernah laporan tidak? Belum pernah. Ini Dan ini kali pertama. Alasannya kenapa? Karena saya kan anak yatim. Jadi saya dan almarhum ayah saya adalah nahkoda buat saya. Jadi saya nggak tahu arahnya kemana, kalau katakanlah kalau secara fisik tuh lapor kemana, prosesnya gimana, ataupun ada bimbingan maksudnya secara mental, terus nasehatin saya lah sebagai anak atau bagaimanapun tuh saya nggak ada gitu. Sedangkan ibu saya perempuan, justru saya yang harus melindungi beliau gitu. Terus saya sudah curhat sama ibu saya, sama teman-teman saya, maksudnya sahabat saya itu bilangnya sabar nih, dibiarin aja, nanti mungkin setahun 2 tahun buyar. Maksudnya dia nggak ganggu lagi, enggak, sampai 2024 seperti ini. Mbak, gangguan itu selain lewat media sosial, pernah datang ke rumah juga nggak? Pernah. Jadi yang paling terburuk dari semua rentang waktu itu 2018. Jadi 2018 tuh dia pernah ngelempar jam tangan mati sama ada surat cinta. Saya bakar di jam 6 pagi karena dia ngirimin itu. Yang kedua, dia pernah di jam 1 pagi hanya berdiri sampai di jam 3 sampai jam 4 subuh gitu. Yang ketiga, dia itu akan OTW ke rumah saya, tapi saya cegah di masjid, di depan masjid dekat rumah saya gitu. Kenapa kok saya semua bisa tahu? Karena dia sebelum datang ke rumah saya itu selalu nge-tweet kayak, "Nih Mas, aku mau OTW ke rumah kamu ya," gitu. "Cantik, kamu di rumah kan?" kayak gitu. Anggota Samapta Polrestabes Surabaya menangkap 6 pemuda terduga anggota gangster remaja gara-gara menenteng celurit dan pedang di jalanan pada tengah malam. Kasat Samapta Polrestabes Surabaya, AKBP Teguh Santoso mengatakan pihaknya melakukan penangkapan terhadap para anggota gangster setelah memperoleh informasi dari patroli siber pada Sabtu 18 Mei 2024. Pihaknya memantau ada aktivitas unggahan di akun media sosial anggota gangster remaja itu yang hendak melakukan aksi tawuran. Setelah berhasil mengidentifikasi lokasi yang akan digunakan untuk tawuran, petugas mendatangi lokasi tersebut lalu menangkap para pelaku. Panik lokasi tawuran didatangi petugas kepolisian, para anggota gangster pun urung melanjutkan rencana menghabisi lawan tarungnya. Mereka lantas kocar-kacir melarikan diri dari kejaran anggota kepolisian yang pergerakannya tidak kalah gesit. Setelah saling kejar-kejaran, polisi akhirnya menangkap 6 anggota gangster tidak jauh dari lokasi yang akan dijadikan tawuran. 6 pemuda itu diamankan di kawasan Jalan Jojoran 3, Surabaya setelah dikejar oleh petugas kepolisian. Saat para pemuda digeledah, petugas berhasil menyita 2 celurit dan sebuah pedang. Pasukan pendudukan Israel kembali kehilangan sejumlah tentaranya. Brigade Al-Qassam mengklaim mereka berhasil membunuh 15 tentara Israel pada Sabtu 19 Mei 2024. Ke-15 tentara Israel ini tewas setelah terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Palestina di Rafah, jalur Gaza Selatan. Al-Qassam mengatakan bahwa para pejuangnya menargetkan serangan pada sebuah rumah di lokasi tersebut. Tak disangka, rumah itu digunakan sebagai tempat berkumpulnya IDF dalam jumlah banyak. Padahal dilaporkan sejumlah besar tentara Israel dilengkapi dengan peralatan canggih, yakni perangkat anti-personel Ra'adiyah dan alat peledak personel. Sementara Brigade Al-Qassam menyerang menggunakan senapan mesin ringan dan granat. Brigade Al-Qassam juga menembak helikopter Apache di Jabalia. Dikutip dari Tribunnews.com, helikopter tersebut diserang menggunakan rudal SAM-7. Dari video yang mereka bagikan, terlihat kepulan asap di langit setelah Al-Qassam meluncurkan serangan. Namun IDF belum mengonfirmasi serangan terhadap helikopternya ini. Bersih desa kini tidak hanya dilakukan di desa-desa saja.
Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur juga menggelar bersih kelurahan. Warga tumpek blok di Kelurahan Kepatihan pada Minggu 19 Mei 2024. Mereka menunggu momentum tumpeng porak, di mana diyakini dengan mendapatkan bagian dari tumpeng porak akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Warga yang telah hadir di Kelurahan Kepatihan sudah bersiap-siap ketika MC menyebutkan bahwa tumpeng boleh diporak. Terdapat 3 tumpeng raksasa dari 3 punden atau warga 2 RW setiap satu tumpengnya. Tumpeng berisi buah serta sayuran habis dalam sekejap. Teriakan kegembiraan karena mendapatkan buah serta sayuran pun menggema. Sebelum diporak, warga Kelurahan Kepatihan mengaraknya keliling wilayah Kelurahan Kepatihan. Warga yang mengarak menggunakan baju khas Ponorogo. Ketiga tumpeng tersebut bertemu di Kelurahan Kepatihan. Kemudian didoakan yang terbaik dan terakhir diporak bersama-sama. Warga setempat Hadi Sanyoto mengatakan ini merupakan pertama kali ada tumpeng porak di Kelurahan Kepatihan. Tanggapan masyarakat pun luar biasa. Mereka juga turut mengharapkan yang terbaik melalui tradisi ini. Hadi berharap semoga ini menjadi simbol keberkahan warga Kepatihan dan kedepannya sehat, sejahtera, serta panjang umur. Lurah Kepatihan Husnul Arifandi mengungkapkan bahwa bersih kelurahan mempunyai nilai-nilai baik, seperti kirim doa leluhur dan membuat masyarakat lebih rukun, lebih baik dan saling mengenal. Ia pun berharap dampak positif ini bisa diteruskan dan dibesarkan. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan warga setempat Hadi Sanyoto dan Lurah Kepatihan Husnul Arifandi. Ya, alhamdulillah dapat sedikit. Dapat sedikit. Kenapa kau rebutan, Mas? Ya ini memang warga masyarakat kan baru pertama kali ada tumpeng porak di Kepatihan. Jadi tanggapan warga masyarakat luar biasa. Semuanya benar-benar datang ke Kelurahan Kepatihan berebut. Ini semoga menjadi simbol keberkahan bagi warga Kepatihan ke depan semakin sejahtera, sehat walafiat dan juga panjang umur. Ini bersih kelurahan ini sebenarnya kan punya nilai-nilai baik untuk pertama mengirimkan doa ke leluhur, terus yang kedua ini dalam rangka untuk membuat masyarakat itu lebih rukun, lebih baik, lebih saling mengenal. Nah, atas dasar itu makanya kami dengan para tokoh, para sepuh yang ada di Kelurahan Kepatihan bersepakat bahwa kita adakan bersih desa di Kelurahan Kepatihan. Dan ini hal pertama yang dilakukan di Kelurahan Kepatihan khususnya. Nah, makanya tadi saya sampaikan mudah-mudahan kedepannya apabila ini berdampak positif akan kita teruskan dan mungkin akan kita besarkan lagi. Tetapi nanti apabila evaluasinya ini masih ada kekurangan dan tidak ada dampak positifnya, mungkin akan kita pertimbangkan untuk diteruskan. Mungkin seperti itu. Itu tadi 3 buceng dari mana, Mbak? 3 buceng ini berarti terbagi dari 21 RW, 21 RT, 6 RW. Jadi per 2 RW kita turunkan 1 buceng. Jadi ada 6 RW, jadi jadinya 3 buceng dan memang di Kepatihan ini ada 3 punden. 3 punden yang babat antara tengah, pinggir selatan dengan pinggir utara berbeda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.